Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share perihal penggantian lampu LED ya, LED gitu ya, yang dimana lampu kami atau mungkin lampu teman-teman juga mengalami hal yang sama, padam gitu ya, mati ya. Kita hanya tinggal beli seperti gambar yang di bawah ini udah bisa langsung 220 volt ya, karena merubah 220 volt langsung ke arus DC-nya itu udah ada di komponen yang kecil-kecil ini gitu ya. Sebagai drivernya ini udah jadi satu gitu ya. Cuman kayak elko segala macam itu ini udah diperkecil gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau sama memiliki lampu LED pada mati gitu ya, udah dibuang saja isiannya, apalagi yang ada drivernya kita buang aja. Jadi yang kita butuhkan itu hanya casingnya ya, casingnya saja. Terus ketika mau membeli itu diperhatikan juga, dibongkar saja dulu lampu yang padam itu memiliki berapa diameter gitu ya. Dia punya piringan LED-nya itu yang aluminium itu gitu ya. Karena begini, kalau toh ternyata nanti belinya kegedean gitu ya dari casing yang teman-teman miliki, nanti sayang tidak terpakai, atau dia punya penutupnya itu yang warna putih susu itu jadi mentok gitu ya. Atau kalau toh ternyata piringan LED ini terlalu kecil dengan casing yang kita miliki, jadi nantinya tuh tidak menempel ke aluminium yang ada di casingnya gitu ya. Karena fungsinya dia punya aluminium yang ada di piringan LED dengan yang di casing itu emang harus menyatu ya, karena itu untuk membantu mengurangi suhu panas yang ada di lampu LED tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai ngegantung lah istilahnya piringan dia punya LED ini, harap direkatkan di dia punya aluminium yang ada di casing tersebut gitu ya. Nah, di sini kami alhamdulillah sudah menemukan toko online shop yang menurut kami ya, setelah kami cek sana kemari mencari ya selisih harga gitu ya. Ya alhamdulillah online shop ini tuh termasuk yang paling murah gitu ya. Termasuk paling murah ya, tapi teman-teman juga bolehlah silahkan browsing lagi, cari di online shop, mungkin ada yang lebih murah lagi gitu ya. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, dari mulai dia punya diameter ya sudah dari pihak penjual juga sudah tertera ya. Kalau masalah wattnya ya, kalau bagi kami sih tidak jadi masalah gitu ya. Yang penting diameter piringan LED-nya saja. Contohnya gini, yang bagi kami tidak masalah itu. Pas kebetulan punya kami itu diameternya itu 44 mili gitu ya. 44 mili ya. Tetapi wattnya 9. Nah, untuk produk ini yang 44 mili itu jatuhnya di 12 watt sama 15 gitu ya. 15 watt dengan 14 watt itu diameter piringan dia punya LED ini ya, itu 44. Jadi kalau kita hanya berdasarkan watt gitu ya, contohnya punya kita 9 watt, tapi yang lamanya yang putus itu ya, yang rusak itu kapasitasnya 9 watt tapi diameternya 44. Lalu kita berdasarkan watt gitu ya, belinya 9 watt. Nanti kekecilan dia punya diameternya itu, karena diameter 9 watt yang terjual di sini tuh ya, itu kurang dari 44 mili kurang. Jadi nantinya bakalan nyeplos gitu, istilahnya nyeplos di casingnya itu gitu ya. Nah, di sini tertera ya harga-harganya ya, kita bisa cek tuh, lihat aja 5 watt, ada yang 5 watt hanya berapa itu, cuman 2000 ya. Terus yang 7, 9, 12 gitu ya. Di sini kita yang paling tinggi aja ini nggak nyampe 10.000 ya, yang 15 watt ini ya. Hanya 8.625 perak itu yang 15 watt, yang 12 wattnya 7.500 lah kurang lebihnya. Jadi intinya yang paling tinggi 15 watt aja ini tidak sampai 10.000. Nah, cuman di sini sedikit kita itu harus memiliki keahlian hanya sekedar menyolder gitu ya, memiliki alat solder, karena bentuknya masih kepingan seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini sudah tertera ada LN gitu ya, ada atau min plus gitu. Ini udah bisa langsung 220 volt ya nantinya ya. Jadi hanya tinggal menambahkan kabelnya saja di solder yang sudah tertera di PCB atau istilahnya piringan dia punya modul LED itu. Nah, di sini kami memiliki, ini sebetulnya udah pernah kami buka ya. Jadi untuk proses awal pembukanya kami tuh nggak ada lagi nih, pas kebetulan nih udah pernah dibuka gitu ya. Jadi cara membukanya tuh ini tuh bagian sini tuh hanya tinggal mempergunakan oven min atau test pan, dicongkel saja gitu ya. Nah, seperti ini kita congkel gitu. Nah, seperti ini bisa dilepas. Lalu untuk melepas dratnya ini kan licin nih kalau pakai tangan langsung gitu ya. Apalagi ada yang mempunyai alat khusus gitu, ada yang jual juga sih. Kalau kami sih dibantu dengan mempergunakan karet ban seperti ini, supaya tangan kita tidak begitu sakit gitu ya, atau licin lah gitu ya. Nah, langsung biasanya kami ulirin ini aja udah pernah lepas, kami pernah lepas ini, tapi kami pasangkan lagi gitu kan, sebelum dapat dia punya LED yang baru itu gitu ya. Ini aja kembali lagi mau jadi kenceng lagi gitu ya, padahal ini udah pernah saya buka gitu ya. Nah, jadi dibukanya tuh seperti ini ya, kita kasih karet ban dililitkan di sini, lalu kita putar arah membuka. Nah, seperti ini tuh ya, udah lepas.
Nah ini juga di dalamnya ya dia punya piringan LED ya. Udah pernah kami buka ya, sempat kami buka gitu ya. Nah ini yang modulnya ada tersendiri ya, misah ya, dripernya ya. Nah ini aslinya di sini tuh kan ada LED-nya ya, tapi sudah kami lepas gitu ya. Nah ini piringan LED aslinya seperti ini udah kami lepas ya. Nah driver ini ya, komponen ini kita tinggal buang aja. Nah seperti ini aja udah kelihatan gosong ya, hitam seperti ini. LED-nya juga yang lama udah kelihatan ada bintik-bintik hitam. Nah yang dibutuhkan kita tuh hanya seperti ini aja, casingannya aja ya. Jadi nanti yang udah kita kasih kabel ini, yang LED yang baru ini ya, yang langsung 220 karena emang komponennya itu, dripernya itu udah diperkecil ya, udah menyatu dengan PCB dia punya LED gitu ya. Nah jadi yang harus diperhatikan diameter, yang kami dari awal perhatian diameter supaya jadi klep seperti ini, nyatu dengan dia punya aluminium dari casing gitu ya. Itu nantinya untuk membantu udara atau panas dari LED ini supaya terbuang melalui casing tersebut gitu ya. Ya caranya bagaimana untuk menyatukannya? Kalau kami sendiri sih mempergunakan power glue ya, atau disebut lem Korea itu. Tidak usah sekelilingnya, tidak usah hanya beberapa dua titik sajalah satu. Nanti juga dia lem tersebut kan bisa ngalir sendiri gitu. Nah jadi kalau udah dilem gitu ya, seperti kayak gini tuh, dia akan menjadi menyatu dengan aluminium dia atau aluminium yang ada di casing gitu ya. Nah biasanya kami tuh hanya ditetes seperti ini aja ya. Dia punya dalam posisi terpasang juga bisa. Nah biasanya kami cuma tetesin di sini, satu sudut sini, satu sisi sini, udah gitu aja ya. Lalu ini pasang dan tahan beberapa detik saja, beberapa detik gitu supaya lemnya tersebut benar-benar merekat kering gitu ya. Nah seperti ini ya, kita tahan dulu gitu ya. Kalau sudah merasa merekat ya kita tinggal memasangkan ujung kabelnya itu gitu. Nah ini insya Allah udah merekat ya. Nah di sini kita cuma tinggal begini aja, sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Ini belum dikupas ya, mau karena kabelnya ini emang kabel kecil kan. Jadi kalau pakai tang potong mungkin takut kepotong ya. Akhirnya kami memang yang paling mudah aja dibakar aja pakai korek gitu. Bakar, korek, tarik ya. Nah ini nanti kita gunakan untuk ke arah dratnya gitu ya. Yang ya mau pakai apa aja lah, yang penting bisa kekupas gitu kalau emang belum dikupas kabelnya. Nah ini saya rencana ini untuk arah ke bagian drat ya. Nah, kita selipkan di sini. Ini untuk yang bolak-balik juga sama lah gitu ya, mau ngikutin yang sesuai di modul PCB LED-nya juga ada LN atau negatif positif gitu ya. Karena ini walaupun ada tertera negatif positif, yang penting kita tuh berbicara dengan si penjualnya udah langsung bisa 220 atau harus pakai driver lagi. Tetapi biasanya sih di deskripsi penjualan juga sudah langsung disampaikan ya, PCB LED itu masih perlu driver atau bisa langsung gitu ya. Kelihatan kok kalau seumpamanya yang harus mempergunakan driver itu kan di PCB LED itu kan nggak ada komponen gitu ya. Nah ini udah kami kupas kabelnya ya. Kalau kira merasa kepanjangan gitu ya, yang bakal nantinya nongol ya kita buang aja, kita potong gitu kan. Gitu. Nah di sini kita tinggal pasang lagi nya, ini kayak semacam paku payung ya. Nah seperti ini. Udah cuma tinggal neken aja, dratnya kita tinggal tekan, itu ngikutin yang semula gitu ya. Nah oke, kita sekarang udah terpasang gini, ya kita tinggal tes. Kita langsung colok langsung ke 220 volt ya. Yang pas kebetulan ini yang punya kami ini merek, yang rusaknya ini merek Cahaya ya. Jadi dia punya cover penutupnya itu enggak dilem gitu. Coba nih kita tes langsung colok 220 ya. Nah nyala. Nah sekarang kita tinggal tutup bola lampunya ini gitu. Nah yang tadi kami katakan ini pas kebetulan untuk merek Cahaya ini ya. Di sini kan kapasitasnya 9 watt, tapi kami isi 12 watt karena emang diameternya. Nah ini kan modelnya cuma tinggal diklep gitu doang modelnya, nggak dilem gitu ya. Mungkin kayak merek Hanok atau Crisbo gitu ya, itu ada sistem dilem gitu. Kalau ini enggak ya, lebih mudah malahan nyopotnya gitu ya. Ya kalau yang sistem lem ya nanti dilem lagi aja gitu pakai lem Taiwan gitu. Oke, itu saja yang bisa kami share. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainunjes.